Bapak ibu sekalian, apakah ada yang anaknya meminta sebuah iPad? Mama, papa, Bang Indra kemarin bilang ada iPad baru, aku mau iPad dong biar nilaiku bagus. Hei anak, jago juga Anda menggunakan nama saya. Nah, pas sekali Bapak Ibu, karena di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah iPad entry level yang memang dikhususkan oleh Apple untuk para pelajar atau para pemula di luar sana, atau mungkin untuk para pengguna iPad pertama kalinya. This is iPad 10 generation dan kita akan unboxing dalam video kali ini sebuah iPad termurah dan yang terbaru di tahun 2022 ini. So, ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. Ya, mohon maaf ya sebelumnya buat teman-teman yang mungkin di video kali ini kurang jelas dengerin suara gua karena lagi gak enak badan nih. Nyanyi dong, nyanyi. Mungkin gak aku bertanya. Ya, again, seperti yang udah gue bilang tadi, ini adalah entry level iPad yang mirip-mirip kayak iPhone SE lah ya. Recommended untuk teman-teman yang baru pertama kali mau nyobain iPad, karena harga iPad 10 generation ini untuk startingnya itu di 449 US dollar. Kalau dikonvert ke rupiahnya mungkin di angka sekitar 8 jutaan. Ya, ini emang 100 dolar lebih mahal dari generasi 9, generasi 8 sebelumnya. Tapi at least sekarang kalian udah mendapatkan redesign, dapat desain baru, dan ada beberapa fitur-fitur yang memang baru di generasi ke-10 ini. Ya, untuk dusnya kayak begini tampilannya. Ini wallpaper terbaru iPad 10 generation ya. Di bagian depannya sini lalu udah ada desain yang layaknya seperti iPad modern lah. Begitupun juga untuk iPad mini, iPad Air, semua desainnya udah seperti ini. Di bagian kanan tulisan iPad, atas bawah ada logo Apple, dan kita lihat di bagian belakangnya nih. Ini untuk storage yang paling kecil 64 GB, dan di sini tertulis iPad 10 generation untuk varian yang Wi-Fi only nih di sini. Kalian juga bisa pilih yang Wi-Fi plus cellular version, mumpung iPad 10 generation ini adalah iPad entry level pertama yang udah bisa 5G. Dan ini untuk varian warnanya tuh yang warna biru ya teman-teman, kalian bisa lihat. Sebenarnya gue penasaran banget sama yang warna kuningnya, cuman yang datang duluan yang warna biru. Tapi ya udahlah, nanti kita akan bahas yang warna kuningnya. Mungkin semoga aja kalau udah nyampe saat kita udah bikin video reviewnya, karena dalam video kali ini kita cuma unboxing experience saja. Nah, di belakangnya nih ada green pill yang gede banget. Nih green pill gede banget loh kalau dibandingin sama iPad sebelumnya. Ada di atas dan di bawah, dan ini ZP ya, Singapore set. So langsung aja lah kita buka. Very nice. Here you go, iPad 10 generation. Oh, oke. Kita cek dulu what's in the box-nya. Di sini kita akan mendapatkan satu buah wall charger ya. Ini udah USB-C karena iPad 10 generation tahun ini udah USB-C. Ya betul. Ada charger USB-C to USB-C. Ini udah braided by the way untuk chargernya. Kuat banget ini. Kalau digigit tikusnya mungkin yang kegigit sama kabel ini. So ya, jadi udah dapat kabel chargeran yang udah braided finish, dan wall chargernya ini 20 watt. Dan di dalamnya harus ada documentation paper yang bersihkan Apple sticker. Dapat 2 di sini. Terus ya, ini quick start guide-nya aja. Very nice. Oke, sekarang kita buka dulu. Birunya udah mulai merona di sini terlihatnya. Oke, langsung saja kita buka. Wih, birunya beda nih. Asik nih. Wih, ini dia warna biru iPad 10 generation. Wah, tebel bezelnya. Kita nyalain ya. Kalian lihat sendiri nih bezelnya nih. Iya, warnanya lebih bold dibanding birunya iPad Air. Karena birunya iPad Air tuh mirip-mirip Sierra Blue gitu lah. Tuh, bezelnya, look, bezelnya tebal banget sumpah. Kayak bezelnya iPad mini yang 6th generation. Bahkan iPad Air tuh lebih tipis bezelnya, apalagi yang iPad Pro ya. Dan ya, ini adalah diagonal baru ya, 10,9 inch. Setelah sebelumnya Apple menggunakan desain layar ukuran 10,5 atau 10,7, lupa, di generasi ke-9 yang jelas yang masih ada home button, yang masih ada jidatnya. Tapi sekarang udah full display kayak gini. Walaupun punya bezel yang besar seperti ini, at least udah full display. Dan look at that, gue suka sih warnanya beneran deh. Dan harusnya untuk warna kuningnya ini bagus sih.
Jadi untuk varian warna lainnya ya, gue lupa ngomong tadi, untuk di iPad 10 generation ini ada warna biru, ada warna silver, ada warna kuning, dan ada warna pink atau warna jambu klutuk gitu ya. Jadi memang iPad 10 generation ini segmen marketnya Apple itu kan emang buat student ya. Jadi variasi warnanya ini harusnya akan bisa lebih personal nanti untuk usernya. Oke lah, seperti biasa selagi gue mengaktifasi iPad ini, kalian nikmatin dulu aja sinematik dari iPad 10 generation di tahun 2022 ini. Check this out. Ya udah selesai gue aktifasi nih di sini iPad 10 generation ya, dan ini setelah gue lihat starting iPad OS-nya di 16.0 ya. Jadi kalian harus update dulu ke 16.1. Udah tersedia juga di software update-nya. Dan hal yang pertama yang pengen gue omongin adalah di bagian display-nya. Ini kita quick review aja sedikit ya. Layarnya ini punya diagonal 10,9 inch dengan bezel yang kayak tadi gue bilang ini gede banget bezelnya. Tapi diagonal ini 10,9 inch, tidak seperti iPad mini yang 6th generation kemarin. Menurut gue ini cukup pas lah, cukup balance untuk ketebalan bezelnya. Jadi rasanya tuh nggak tebel-tebel banget, nggak kayak di layar iPad mini yang 6th generation, karena memang diagonalnya iPad mini itu lebih kecil dari iPad 10 generation ini. Ya plusnya mungkin kalau kalian lagi nge-grip kayak gini saat kalian lagi gaming akan lebih enak gitu ya. Dan material yang digunakan juga ini ya materialnya yang seperti di iPad Air, iPad mini, aluminium finish, dan di bagian sisi kirinya ini ada magnetic connector. Ini yang bikin beda iPad entry level ini dengan iPad Air atau iPad Pro, karena iPad Air dan iPad Pro itu magnetic konektornya ada di bagian belakang sini. Dan di iPad entry level ini dia nggak ada magnetic untuk Apple Pencil di sebelah kanannya nih, cuma polos doang kayak gini aja. Dan di bagian atasnya ada speaker, lalu ada tombol power yang udah include dengan Touch ID. Ya, ini tetap menggunakan Touch ID, jadi walaupun layarnya full display seperti ini, iPad entry level ini mirip-mirip kayak iPad Air. Dia nggak punya Face ID, layaknya seperti iPad Pro series. Dan di bagian bawahnya ada speaker, mikrofon, dan tentunya USB-C. Ya, akhirnya udah putus nih ya. iPad yang menggunakan Lightning port sudah tidak ada lagi. Bahkan entry level iPad termurah sekarang pun udah menggunakan USB-C. Tapi sayangnya kalian akan mengorbankan headphone jack 3,5 mm. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi pakai headphone berkabel. Kalian udah wireless only, atau nggak kalian pakai dongle di USB-C ini. Ya sudahlah. Untuk kamera belakangnya juga masih pakai single kamera sama kayak iPad Air, tidak seperti iPad Pro yang punya 2 kamera dan 1 tambahan LiDAR sensor. Kamera belakangnya ini resolusinya masih di 12 megapiksel dengan bukaannya di f1.8. Untuk perekaman video juga udah bisa sampai resolusi 4K up to 60 fps, dan slow motionnya di 1080p 120 fps dan 720p 240 fps. Sedangkan untuk kamera depan yang sekarang sudah tidak di atas lagi tapi pindah ke bagian kanan sini, seriously ini kalau misalnya gue lagi selfie begini, mata gue tuh refleks ke atas loh. Jadi ini agak-agak kagok, gue harus ngelihat ke arah jempol kanan gue, kecuali gue selfie-nya landscape begini ya, baru bener gitu. Tapi ya udahlah, lama-kelamaan juga kebiasa gitu ya. Dan untuk kamera depannya ini speknya di 12 megapiksel, lensanya udah pakai ultra wide dengan field view 122 derajat. Jadi ya iPad 10 generation ini udah bisa selfie atau bikin video vlog yang bener-bener wide banget di sini. Coba gue akan bikin video. Wah, ini dia nih video kamera depan wide, ultra wide dengan iPad 10 generation ini. Mantap sekali. Ya, dengan bukan aperture di f2.4 seperti hasil video yang kalian lihat tadi, harusnya udah oke banget lah untuk indoor, untuk kelas online, untuk meeting dengan iPad 10 generation ini. Karena memang dari generasi sebelumnya, Gen 9 tuh udah bisa center stage di iPad entry level ini. Untuk chipsetnya, iPad ini menggunakan A14 Bionic. Ini adalah chipset yang sama seperti pada iPhone 12 dan 12 Pro series. Untuk hasil benchmarknya kalian bisa lihat di layar kalian. Dan harusnya untuk sebuah iPad entry level, untuk sebuah pelajaran
wajar untuk sebuah pemula. Chipset A14 ini masih sangat reliable sekali untuk kalian gunakan sesuai dengan produktivitas kalian. Mungkin untuk yang gambar-gambar, olah data, Excel, Word, atau mungkin buat menggunakan iPad ini sebagai notes kalian atau buku catatan kalian gitu ya. Ya, di komen gue tahu banyak banget yang bilang, wah bang, mendingan iPad Air yang udah pakai M1 dong, mendingan iPad Air generasi kelima, toh harganya juga selisih $150 doang gitu ya. Tapi ya buat gue sih begini aja ya, beli yang sesuai budget kalian aja. Kalau misalnya kalian cukup mampu untuk beli yang iPad Air dengan chipset M1, ya go ahead. Kalau misalnya budget kalian mentok mungkin cuma buat iPad yang entry level ini yang di harga 449 atau sekitar 8 jutaan, atau kalian spare sejuta lagi mungkin buat beli pensilnya, buat beli case-nya, karena iPad 10 generation ini juga punya aksesoris case terbaru juga. Ya mendingan ambil yang 10 generation ini, karena kalau dipikir-pikir untungnya ada 10 generation ini dengan desain yang baru ini membuat iPad entry level itu tidak tertinggal lagi. Kalau kita lihat setahun 2 tahun ke belakang, iPad entry level tuh jadul banget rasanya, masih pakai home button, ada jidatnya, lalu dengan desain yang kayak gitu-gitu mulu gitu. Dan sekarang akhirnya udah full display, udah mengotak, dan udah USB-C yang paling penting. USB-C ini sangat krusial sekali. Kalian bisa colok HDD eksternal, kalian bisa colok SSD eksternal, bisa extend display ke monitor, colok OTG, konekin mouse, keyboard, mungkin anything lah. Jadi ya USB-C ini udah kunci banget sebenarnya untuk sebuah iPad yang modern gitu ya. Terlepas untuk dari chipsetnya, A14 Bionic ini apakah nanggung kalau misalnya untuk long term use gitu ya? Apakah better ambil yang M1? Menurut gua nggak ada salahnya untuk mulai di chipset A14 ini. Kalau misalnya emang kalian nanti produktivitasnya menaik, kerjaan kalian atau belajar kalian nih udah mulai serius dan membutuhkan chipset yang lebih ganas untuk ke jenjang yang profesional nantinya, silahkan baru upgrade ke yang Air atau sekalian ke iPad Pro. Jadi ya menurut gue semakin jelas posisi iPad 10 generation atau entry level ini untuk teman-teman di luar sana yang baru mau belajar produktif dengan iPad pertama kalian. So ya segitu dulu aja, karena bakal malah jadi full review nih ya. Buat gue iPad 10 generation ini kurangnya ya paling kayak tadi gue bilang, Apple Pencilnya harus tetap Gen 1. Nanti akan kita bahas lebih deep lagi di full review iPad 10 generation ini. Lalu setelah Apple Pencil juga storage-nya ini cuma 4 sama 256 doang, nggak ada sweet spotnya. 128 tuh menurut gue enak banget, gak terlalu mahal tapi gak terlalu sempit juga untuk storage-nya. Ya terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada pada iPad 10 generation ini juga pasti udah dipertimbangkan sama Apple, karena kalau semuanya serba ada di iPad entry level ini, nanti iPad Air tidak laku atau iPad Pro-nya malah jadi kesannya kayak cuma mahal doang. Tapi ya silahkan komentar aja di bawah bagaimana pendapat kalian soal iPad 10 generation ini. Apakah kalian akan upgrade mungkin buat yang sebelumnya menggunakan iPad 6 generation, 7 generation, 8 generation, atau mungkin yang belum pernah punya iPad sama sekali. So ya, terima kasih telah menonton video ini. Please like and share this video. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, karena habis ini kita akan unboxing the new iPad Pro 2022 dengan chipset M2. Stay tune untuk itu. So ya, that's all. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye.